Halo guys, hari ini gue lagi happy banget karena akhirnya gue bisa nyobain mobil ini. Subaru BRZ. Oke guys, jadi gue mau cerita sedikit sebelum kita omongin mobilnya. Ini adalah mobil Subaru pertama kali yang pernah gue bawa. Waktu itu kita di Elite Motor ada WRX, itu gue nggak sempet. Terus temen gue ada yang punya Forester, gue nggak pernah bawa. Jadi ini pertama kali banget gue bawa mobil merek Subaru guys. Nah lanjut kita omongin mobilnya. Looks depannya, profile depannya lu lihat kayak apa? Kayak mobilnya lagi senyum. Sama kayak muka lu nanti pas lu bawa mobil ini. Mobil ini beneran fun to drive banget, beneran lincah, beneran oversteering, pokoknya bikin lu happy. Karena lu lihat mobil aja udah senyum, apalagi ntar muka lu guys. Lampu depannya pakai LED ya, biasalah mobil-mobil modern. Terus yang gue suka di mobil ini ventilasinya guys, semuanya real. Yang bagian samping bolong asli, yang bagian di sini bolong real. Pokoknya si splitternya ini juga kelihatan, bikin mobil ini berkarakter guys. Nah kayak yang kita udah tahu ya, Subaru BRZ ini tuh biasanya orang modif. Looks depannya dia udah ganteng. Kalau lu mau makin ganteng, gue saranin lu pasang kayak splitteran supaya lebih ganteng lagi guys. Ini karena Subaru BRZ ini tuh kayak apa ya, potensi untuk dimodifnya itu tinggi. Oke, jadi kita lanjut lagi ngomongin bagian samping. Nah, kalau kita lihat profil samping mobil ini, terutama di bagian setengah ke belakang, si BRZ ini masih mirip banget sama BRZ yang generasi sebelumnya. Tuh, lu perhatiin deh, lu perhatiin, abis itu lu lihat di Google, ini tuh masih mirip siluetnya. Nah, kalau kita ngomongin ukuran, mobil ini punya panjang total 4,2 meter, lebarnya 1,7 meter, wheelbase-nya 2,5 meter, dan untuk tingginya, ini pendek banget guys, 1,3 meter. Untuk lu nyentuh si atap mobilnya, lu tuh tinggal gitu aja guys. Biasanya kalau nyentuh BMW gitu-gitu, tangan gua agak naik. Kalau di sini tuh kayak lurus, lencang kanan gerak terus udah. Nah di bagian atapnya itu dia ada kayak berbentuk gitu ya, itu ntar gue jelasin di bagian dalam. Nah kalau lu perhatiin, si ventilasi di bagian samping sini juga masih bolong guys. Jadi ventilasi di mobil ini tuh real semua, untuk ngeluarin angin, keperluan aero, terus hawa panas dari rem mungkin itu keluar semua di bagian samping. Nah kalau kita ngomongin velg, nah untuk velgnya dia pakai velg 10 spoke, palang tipis-tipis, kaliper dari Brembo warna gold gitu ya, kayak gold tapi hampir coklat. Terus untuk ukuran bannya dan velgnya itu semua rata, nggak pakai setup stagger. Angkanya 215/40 ring 18. Kalau misalnya kita ngomongin velg standar, sebenarnya dia udah oke lah, udah ganteng lah. Nah biasanya kalau gue liat BRZ itu jarang banget pada pakai velg standar guys. Biasanya diganti, abis diganti diceperin, tuh mobil jadi ganteng banget. Percaya sama gue, lu lihat di Google, mobil ini potensi untuk jadi lebih gantengnya itu tinggi banget. Oke lanjut lagi kita ngomongin bagian belakang guys. Profilnya, looksnya gue naksir berat. Pokoknya gue cinta banget sama BRZ ini ya. Walaupun kata orang mobil ini nggak ada powernya, pelan lah atau apalah, tapi kalau dari bentuk gue suka banget. Coba lu lihat tuh, profil belakangnya ganteng, muka depannya tadi udah kita omongin, senyum. Ini udah oke banget sih. Nah lanjut ya, gue kecintaan banget sama mobil ini. Lanjut, lampu belakangnya mengingatkan gue sama WRX.
dan sama merek mobil dari Honda, yaitu Honda Civic. Nah, lampunya itu mirip-mirip guys, kayak huruf C gitu. Terus kalau kita ngomongin ganteng-gantengan, mobil ini udah jadi lebih ganteng karena udah dipasangin ductile spoiler karbon ini guys, sama orang sebelumnya. Aslinya si yang karbon ini nggak ada, dia tuh cuma nyampe deket third brake lightnya doang. Nah, ini dipasangin supaya looks-nya lebih racing, lebih agresif. Nah, part tambahannya itu bukan di spoiler doang, di bagian knalpot itu dia juga udah diganti. Gua nggak tahu merek apa, tapi kayaknya sih ini knalpot custom ya. Aslinya itu emang dia dual exit, tapi kalau yang ini yang tadi udah gue jelasin udah diganti. Dan bunyinya kalau lu penasaran kayak begini. Lanjut lagi, ada badge biasa, ada kamera nih di bawah strip lampu merahnya. Nah, di bawah kameranya, di bagian bar hitamnya itu ada tombol untuk lu buka bagasinya guys. Jadi lu pencet. Nah, sebelum gue buka, cara buka pintu bagasinya juga agak lucu ya, karena nggak ada handle, nggak ada apa-apa. Jadi kalau lu mau buka, itu antara lu pegang spoilernya atau nggak lu pegang sela-sela si bagasinya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena untuk buka bagasinya itu ringan, pintunya kecil ditambah sama emang ringan dari sananya, ada pegas-pegasnya. Nah, nih space bagasi gua sengaja penuhin, gua taruh tas syuting gua taruh tas temen gua supaya kelihatan emang space-nya nggak begitu besar guys. Mobilnya kecil, ya udah pasti space bagasi juga jadi kemakan gitu loh. Nah, kalau gue singkirin tasnya, sebentar. Nih, kalau misalkan nggak ada tas gua tadi, 2 tas ransel harian buat bawa barang-barang biasa, space itu nggak jadi lebih luas guys. Tadi 2 tas ransel berarti udah makan kurang lebih setengahnya. Nah, ini kalau nggak salah ukuran total itu dia sekitar 210 liter. Tapi kemakan sama posisi ban serep di sini ya. Jadi ya space lu agak berkurang untuk naruh barang-barang, itu juga jadi agak ribet. Jangan berharap lu masukin tas golf lu di sini, itu nggak akan muat guys. Tapi ya kalau kita ngomongin bagasi di BRZ emang nggak ini sih ya, nggak terlalu penting, karena di BRZ itu bukan gede bagasinya, tapi yang gede adalah rasa kebahagiaan lu pas lu bawa mobil ini guys. Nah, tapi seandainya lu butuh banget space bagasi just in case, mungkin kayak emergency atau ya ada hal-hal satu sama lain, lu bisa lipat jok bagian belakangnya. Jadi itu nambah space yang lumayan guys gitu. Tapi jangan berharap lu bawa meja dari IKEA sih, tetap nggak segede itu, cuman jadi lebih gede. Ini dia guys, buat lu yang penasaran sama mesin Subaru BRZ. Pakai mesin FA24D 2400 cc flat 4 boxer engine. Naturally aspirated, gak ada turbonya, gak ada supercharge-nya. Menghasilkan power 237 horsepower dan untuk torsinya 250 Nm guys. Bang, kok itu di cover mesinnya ada tulisan Toyotanya bang? Nah, jadi di cover mesinnya ada tulisan Toyota Subaru karena ini adalah bentuk kerjasama antara Toyota dan Subaru ya. Jadi Subaru punya BRZ, mobil ini Toyota punya GR86. Nah, untuk yang generasi sebelum ini, setahu gua Sion itu punya Sion FRS ya. Sion itu tulisannya SCION. Untuk yang generasi ini, gue kurang tahu Sion nguarin atau enggak. Mungkin kalian penonton ada yang tahu Sion nguarin di generasi ini atau enggak, bisa tulis di kolom komen. Oke, lanjut lagi. Gearboxnya, mobil ini ada 2 pilihan sebenarnya. Ada automatic 6 speed dan ada manual 6 speed. Kebetulan mobil ini pakai yang automatic guys. Bang,
automatic jadi nggak asik dong. Ya kalau menurut gua dari tadi gua bawa nih seharian gua cobain, automatic sebenarnya enak-enak aja. Apalagi kalau lu bawa mobil ini harian, betis lu nggak pegel guys, nginjekin kopling. Dan yang bikin asiknya, mobil yang Matic-nya dia ada pedal shifternya. Jadi balik lagi ke personal preferensi, lu lebih suka pakai pedal shift atau lu lebih suka manual. Tapi kayaknya kalau menurut gua, kalau lu nggak pakai mobil ini harian, cuman kayak Sunday drive doang, itu lebih enak manual guys, gitu. Nah, mobil ini rear wheel drive, enak banget buat ngedrift, dan yang bikin lu dapat even more performance buat ngedrift, mobil ini ada LSD-nya alias limited slip differential guys. Lu nggak perlu ngelas diferensial lu lagi supaya lu dapat performance di drift. Mobil ini udah ada limited slipnya, jadi seru banget bawa mobil ini, bener-bener fun to drive guys. Udah ready ngedrift, udah siap banget jadi your next project car. Guys, sekarang gue udah ada di interior Subaru BRZ bagian belakang nih ya. Kalau didudukin sama orang yang seukuran gue, ini sebenarnya ya kalau depannya juga seukuran gue ya, ini untuk legroom sebenarnya masih oke. Yang nggak oke itu di headroom karena mobilnya 1,3 meter, jadi space-nya kecil banget, dan di bagian kaki guys. Tapi ini bisa jadi sepatu gue juga yang salah karena gue pakai sepatu yang modelnya gede gitu ya. Kaki lu tuh nggak bisa gerak guys, beneran harus lurus gini aja, nggak bisa begini-begini. Beneran lu nggak dapet space untuk kaki, nggak bisa gerak. Kalau gerak tuh lu sakit gitu loh. Terus ini di bagian belakang posisi duduknya juga agak turun ya. Bagian senderannya sebenarnya masih oke-oke aja, cuman yang minus adalah di bagian spacingnya. Nah, untuk duduk bertiga itu nggak bisa guys, karena di tengah-tengahnya ada si gundukan ini dan dia itu keras. Ya sebenarnya kalau lu mau dudukin mungkin bisa aja, tapi pala kejedot ditambah sama pantatnya sakit guys, karena ini keras. Terus udah nggak ada apa-apa, ada seat belt, ada ISOFIX, dan nggak ada apa-apa lagi. Even untuk cup holder yang biasanya di mobil-mobil lain ada di bagian samping sini, terus ada colokan USB gitu di bagian belakangnya, nggak ada apa-apa. Cup holdernya itu dia ada di bagian tengah sini guys. Ada 2 cup holder, ada 2 colokan USB sama 1 jack aux. Jadi udah, lu kalau duduk di bagian belakang Subaru begini aja, duduk, udah beneran duduk doang. Nah kalau untuk bagian depannya, lu dapet jok semi bucket seat, bahan Alcantara, ada kulitnya dikit-dikit di bagian pinggir, jahitan merah, dan ada red stripingnya guys, supaya racing banget. Nah ngomongin racing, mobil ini nggak ada electric seatnya, karena electric seat itu berat guys, di mobil kayak gini nggak perlu, dan supaya jadi lebih ringan lagi. Nah di bagian atas joknya nggak ada panoramik, nggak ada sunroof. Yang ada tadi kan pas gue ngomongin itu kayak ada teksturnya gitu di bagian atas. Nah itu gunanya supaya ngasih headroom si drivernya pas dia pakai helm. Jadi nggak pas pakai helm dulu masih ada gap lagi, nggak kejedot sama bagian atasnya guys. Nah untuk dashboard sebenarnya ini biasa banget ya, simple basic mobil Jepang. Tekstur kulit jeruk, ada empuk-empuknya di bagian atas dashboardnya. Terus ini ada storage, biasalah kisi-kisi AC juga bentuknya. Nothing special banget guys, simple. Nah di bagian dashboard yang mencolok itu si tutupan speedometernya bahannya Alcantara. Nah setahu gua kenapa Alcantara, itu pas lu lagi track use, lu lagi balap kan kesorot sinar matahari. Nah pantulan sinar mataharinya itu enggak ngeganggu si driver, karena Alcantara itu dia bahannya yang enggak mantulin cahaya gitu loh, jadi tetap bikin drivernya konsentrasi. Untuk multimedia, untuk perlayar-layaran ini simple banget guys. Tampilannya, interface-nya simple, ukurannya juga nggak gede-gede banget. Yang penting ada gitu, yang penting ada Apple CarPlay, yang penting ada Android Auto, yang penting bisa connect Bluetooth. Nah udah itu aja, straight to the point. Ada tombol-tombol fisik yang udah hampir punah di mobil-mobil modern.
Pokoknya layar nih beneran ya udah gitu aja. Nah, turunan lu dapat 3 dial ini. Ini untuk ngatur suhu AC sebelah kiri, sebelah kanan, dan ukuran si blower AC-nya. Jadi mobil ini udah dual zone guys. Nah, di bagian bawah tombol yang silver ini itu gunanya untuk nyalain defogger depan, belakang, terus ngesing AC-nya sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi lu nggak ribet ngatur satu-satu pas lu lagi nyetir sendiri. Nah, geseran lagi dikit. Ini dia shifternya. Pas lu geser, satisfying banget bunyinya, jeglekannya dan feelingnya itu satisfying banget. Padahal ini mobil matic ya, nggak perlu yang kayak gitu-gitu karena lu bakal jarang ngerubah-rubah ini, tapi tetap dibikin se-satisfying mungkin. Nah, karena ini yang matic, jadinya lu dapat driving mode guys. Driving mode-nya itu ada sport, snow, sama track. Kalau misalkan yang manual itu dia polos. Nah, terus ini 2 tombol kecil ini yang bikin gua amazed banget di BRZ ya. Kalau di mobil-mobil Eropa mungkin ini udah biasa, tapi di BRZ ini bikin gua kaget. Ini adalah tombol untuk nyalain heated seat guys. Jadi si bucket seatnya ini ada bolong-bolongnya supaya dia bisa ngeluarin panas-panas dari heated seatnya ini. Kaget banget gue pas masuk ke BRZ, kayak loh ada heated seatnya, keren juga guys. Terus dapat storage, ini mungkin bisa jadi cup holder juga. Dan yang paling penting handbrake-nya guys. Handbrake-nya didesain supaya si drivernya gampang banget nyampenya. Kenapa? Karena mobil ini buat ngedrift. Jadi kalau lu mau ngedrift, mau ngepot, itu nggak susah, nggak ngegapai si handbrake-nya. Gila tuh, nih ya. Misalnya lagi nyetir, lu mau ngepot, tinggal tarik sini aja, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu gimana-gimana, langsung to the point, tinggal ngepot. Masa udah ada LSD-nya, lu nggak ngepot. Di bagian atas ini nih ya, nih di si gendolan ini, si bulet-bulet ini 2 kanan sama kiri, ini ada gunanya guys. Jadi bukan sekedar hiasan, ini untuk eyesight. Nah, eyesight itu apa bang? Jadi eyesight itu adalah kumpulan safety feature dari Subaru. Nah, isinya yang pertama itu ada adaptive cruise control guys. Sesuai sama namanya, cruise control yang bisa ngikutin speed kendaraan di depan. Terus ada juga pre-collision assist, ada juga lanesway and departure warning. Nah, buat lo yang nggak tahu, itu berarti kalau misalkan mobilnya udah mulai keluar jalur, dia bisa ngasih warning ke driver guys. Dan terakhir, ada safety feature yang namanya lead vehicle start. Nah, jadi itu gunanya gini deh, lu lagi di lampu merah, terus lu lagi sibuk sama layar nih misalkan. Nah, nggak taunya lu nggak sadar kendaraan di depan udah maju. Nah, si mobil ini bisa ngasih tahu ke driver untuk nyuruh kita maju guys, gitu, berkat si eyesight ini. Jadi setahu gue ini tuh cuman ada di BRZ yang automatic. Kalau misalnya gue salah, tulis di kolom komen. Oke, next kita bahas bagian terakhir, bagian paling penting, driver. Nah, untuk driving position sebenarnya ini udah oke banget. Duduk lu low center of gravity, kerasa kalau mobil ini ceper, pendek dan kecil. Lu cepet banget nyatu sama mobil ini. Terus lu dikasih setir yang diameternya itu kecil, nggak flat bottom, jadi full bulat, banyak tombol-tombol untuk media dan kebutuhan cruise control. Nah, ada tombol-tombol juga untuk ngatur si layar digital speedometernya, karena si speedometernya udah full digital guys. Bisa lu ganti-ganti, lu bisa ganti untuk ngelihat lagu yang lagi di play, itu bisa. Lu mau ngelihat G-force meter, itu bisa. Lu mau ngelihat temperatur oli gitu-gitu, itu bisa banget pokoknya. Nah, itu semua yang bisa lu ganti-ganti itu ada di bagian yang sebelah kirinya. Untuk yang bagian tengah sama sebelah kanan itu setahu gua itu nggak bisa diganti-ganti. Yang tengah bisa sebenarnya, cuman itu lu harus masuk ke track mode. Kalau misalnya lu masuk ke track mode, digital speedometernya itu dia berubah banget, mengutamakan tampilan RPM, karena pas lu di track
lu nggak mau kan, lu telat ganti gigi gitu loh, supaya nggak telat. Tampilan utamanya langsung RPM gitu, racing banget, racing. Nah, pokoknya lu enak banget. Oh ya, di setirnya, karena ini matic, gua hampir kelewatan, lu dapet pedal shifter guys. Tuh, jadi enak. Nah, feeling berkendara mobil ini, gak tau ya kalau buat gua, karena gua tipe orang yang suka mobil kecil, mobil lincah, mobil nimble. Jadi ini cocok banget buat gua guys. Mobilnya tuh enak banget, lu cepet banget nyatu sama mobilnya gitu. Pas lu masuk, lu hidupin, lu jalan sebentar, lu langsung dapet feelingnya. Lu nggak ribet, lu nggak kesusahan karena mobil ini kecil, lu bawa di jalan-jalan kecil juga masih nggak masalah. Untuk driving position, untuk orang yang seukuran gua, tinggi 170, ini masih enak banget, masih nyaman. Lu duduknya ceper tapi nggak keceperan banget, nggak kayak duduk di mobil F1 gitu lah, nggak yang ceper, tapi masih enak. Kalau lu misalkan mau pakai harian, ini masih enak, masih nggak pegel, masih nggak cepet capek. Dipakai di track, mobil ini enak banget guys. Pokoknya buat jadi bahan pikiran, bahan modifikasi, cocok banget. Guys, sekarang kita udah nyampe di ending video nih. Nah, buat kalian para penonton, menurut kalian gimana Subaru BRZ? Coba tulis di komen ya guys. Kalau buat gua pribadi, kalau lu nyari mobil daily, mobil harian, ini bukan jawaban guys. Tapi kalau lu nyari mobil buat bahan pikiran lu, bahan modif, ini menjadi salah satu jawaban yang cocok guys. Potensial tinggi di bagian looks dan di bagian mesin. Kalau lu mau modif interior, tadi udah kita omongin, itu juga bisa banget. Lu mau bikin track car, ini masih bisa. Lu mau bikin drift car, ini bisa banget guys. Nah, kalau lu nggak suka Subaru BRZ, tenang aja, chill. Kita masih ada stok modern JDM lagi. Kita ada GR Yaris dan kita ada GR Corolla guys. Lu tinggal pilih antara Subaru BRZ, GR Yaris atau GR Corolla, itu ready semua di Elite Motor. Nah, kalau lu mau lihat langsung mobil ini atau mobil kita yang lain, lu bisa datengin kita di Bursa Mobil BSD atau Bursa Mobil Bintaro. Nah, kalau lu mager, lu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Somewhere ya, editor, tolong ditambahin tulisan Instagram. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you banget udah nonton, udah sore. Golden hour, kayaknya enak banget kalau gue jalan-jalan sore naik Subaru BRZ. Ya, thank you banget sekali lagi udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, pokoknya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye!